Papua begini begono, ya lepas aja kok repot amat. Mengapa Timor Leste dilepas? Kalau Papua dilepaskan, Indonesia sontak langsung jadi miskin. Bukan miskin, bubar. Oh ya. Nah, tetapi bicara Papua dalam konteks Indonesia, saya menghendaki pastor kita bicara kebenaran. Oke. Di situ artinya kita bicara sejarah yang benar. Iya. Dan perasaan kami orang Papua. Iya. Apa perasaan kami? Kok ngotot aja terus sampai hari ini NKRI harga mati? NKRI harga Terus mati. apa masalahnya dengan Anda yang mengatakan cinta Indonesia kalau ada klaim begitu? Yes. NKRI Itu, udah harga 45 mati. Pak mengatakan NKRI harga mati. Aha. Tidak ada. Tunjukkan ke saya. Ada istilah NKRI harga mati. Mohon izin saya ngomong ya. Ya. NKRI sudah mati harga. Catat pastor. NKRI sudah mati Sudah harga. mati harga. Walaupun tetap benderanya harga mati. Artinya Itu pengakuan kita bersama-sama. semboyannya, maksudnya Itu lambang. propagandanya. Tetapi untuk situasi politik yang selalu diteriakan orang, NKRI harga mati tidak bisa diganggu gugat. Oke. Tapi kalau saya mengatakan NKRI sudah mati harga, apa yang salah saya? Saya bisa buktikan. Apa itu? Timor Leste lepas. Hmm. Di Aceh masih ada berkibar bendera GAM. PKI pernah porandakan apa ini Pulau Jawa atau Indonesia. Kar Musakar, Makassar. DITII, RMS. Orang masih persoalkan Pancasila. Harga matinya di mana? Pastor jawab, harga matinya di mana? Patut kita berdebat. Artinya nggak boleh dirubah lagi negara. Boleh, silakan aja, silakan. Itu kok konstruksi bangunan NKRI kan, negara. Iya. Dengan Negara kesatuan. negara kesatuan. Nggak usah dirubah jadi negara serikat. Nggak boleh dirubah. Tapi Soekarno pernah jadi presiden Indonesia serikat loh. Republik Indonesia Serikat. Itu Iya. Soekarno presidennya. Makanya diumumkan setelah itu tidak boleh lagi ada kembali ke situ. 59. Ah. Itu persoalan besar loh itu. Ya udah 59 RIS. Riz. Iya. Gitu. Tapi kan orang sudah tidak boleh lagi ke sana gitu Tidak loh. boleh ke sana lagi. Ya NKRI itu harga mati maksudnya Harga jangan mati. lagi rubah. Ya, tapi harga mati bagi saya itu masih dalam tanda petik. Kenapa, Pak? Iya. Papua bergejolak kan? Ya ini pertanyaan, justru ini yang saya mau tanya. Iya. Kenapa Papua sampai sekarang masih bergolak? Nah, Apa oke. ada apa di Papua Ya, justru sebenarnya? itu jawabannya itu apa ini jelas. Iya. Ya. Anda kan ditampilkan untuk membuka rahasia. Betul. Kenapa Papua Ya, masih bergolak? Makanya tadi saya bilang ketika Insinyur Soekarno, saya hormati beliau ya, Insinyur Ya. Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta bicara soal Indonesia, saya mau tanya, Maramis dengan Latu Harhari itu, apakah mereka dua ngomong termasuk Indonesia? Tapi kalau saya bilang mewakili Indonesia Timur, yang kasih kuasa siapa? Yang kasih kuasa siapa mengatakan bahwa mewakili Indonesia Timur? Tolong buktikan dulu lah, baru kita bicara. Bukan masalah saya benci Indonesia, tidak. Sudah ngomong awal tadi, darah saya merah, darah Petrus Pasifika merah, tulang saya putih. Karena saya akan jelaskan betapa baiknya negara ini. Tapi mengapa Papua bermasalah? Itu. Apakah karena Anda merasa Papua didiskreditkan? Itu hal. Atau disepelekan? Tapi saya bicara sebagai orang Kristen sekarang. Ya. Nah, jadi bahwa saya bicara kebenaran. Artinya apa? Seperti tadi, oke, serang 1945. Oke, ada Latu Harhari, ada Maramis, mewakili Indonesia Timur. Kapan mereka dua pernah bicara soal Indonesia Timur, Papua ada di dalam? Untung kalau pernah pergi ke sana lagi. Untung tidak pernah ke sana. Itu di Makassar mereka bicara. Kok bisa mengatasnamakan Indonesia Timur? Iya kan? Oke, akhirnya Indonesia merdeka ya. Siapa Sudah tahu merdeka. ada anak Papua memang yang diajak bicara. Tidak ada. Lalu kemudian mereka dikasih percaya jadi juru bicara untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Bukalah dokumen-dokumen kalau ada di Arsip Nasional. Jadi setahu Anda, sepengetahuan Anda nih Pak Petrus, memang tidak pernah ada putra Papua yang dilibatkan dalam Tidak pembicaraan ada, di tidak. dalam panitia persiapan Tidak kemerdekaan ada. Indonesia Badan atau BUPKKI. pada Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan juga PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saya orang Papua. Kalau ada kan pasti disebut. Berarti kan tidak ada toh.
Nah, buktinya apa? Akhirnya Soekarno bikin Trikora, Trikomando Rakyat tahun 63 bulan Mei. Apa bunyinya? Bubarkan negara boneka Papua, bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, tancapkan merah putih di seluruh Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, mobilisasi umum merebut Irian Barat, tanah air Indonesia. Saya tidak tahu logika Soekarno seperti apa itu. Apakah itu kesepakatan di BPUPKI? Tidak pernah sejarah menulis itu. Tidak ada klausul di BPUPKI. Tidak ada. Lalu sekarang Saya tidak bisa menafsirkan. ya oke lah, sekarang sudah di dalam toh, artinya Ya, sudah di dalam. Papua sudah bagian dari sudah Indonesia. Sudah di dalam Apa dengan ruginya menurut Anda? jelas rugi. Ruginya apa? Ruginya begini, rugi politik. Rugi politik, jelaskan kenapa rugi Jelas, politik? rugi politik karena apa? Hak politik orang Papua tidak pernah dihargai. Sekarang saya mau beritahu satu fakta. Riset dari sebuah lembaga negara yang namanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Studi itu mereka cetak dalam sebuah buku namanya Papua Roadmap. Papua Roadmap. Ya, Isinya apa? isinya Intisarinya? tentang keadaan sebenarnya tentang Papua, bahwa Papua bermasalah. Soal pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM, Apalagi? hak dasar orang Papua, Hak dasar hidup orang berpolitik, Papua. hak orang Papua di atas tanah sendiri. Ya. Ada 4 hal yang dituntut. Itu dalam buku Papua, Papua Roadmap, Roadmap, yes. yang diterbitkan oleh LIPI. LIPI, riset oleh namanya Profesor Dr. Muridan, saya lupa namanya, sudah almarhum. Ya. Muridan Tapi- Muridan S. Wijoyo. Iya. Tapi tujuannya Menjelaskan kepada pemerintah Republik Ya. Indonesia bahwa ini loh di Papua ada masalah yang belum selesai. ya, supaya Papua menyelesaikan dengan baik. Negara menyelesaikan Iya. bersama Papua. Iya, negara menyelesaikan ya. Tapi Nah, ternyata persoalan ini itu bertumpuk pastor dari tahun 63 itu ketika Trikora sampai 69. Waktu itu masalah Papua kan menjadi masalah. Masalahnya apa? Soekarno turunkan apa ini perebutan Irian Barat tadi. Trikora Merebut. itu. Nah, alasannya rebut kembali. Alasannya yang tolol, konyol, bodoh bahwa sama-sama dijajah Belanda. Ini kan pendapat yang konyol, bodoh, tolol. Pastor, tolong catat itu. Mengapa saya bilang begitu? Banyak orang Papua akan katakan sama dengan saya. Selain Papua itu Hindia Belanda, Papua Nederlands Nihunia, Ya. bagian dari pemerintah kerajaan Belanda. Hindia Belanda berbeda dong, beda Dengan kerajaan Belanda. dengan Nederlands Nihunia. Itu. Tapi kesan orang, tangkapan orang, konsep orang bahwa ia akan merebut kembali, sama-sama kita dijajah oleh Belanda. Pastor dan pemirsa, saya kasih tahu ya, Belanda tidak pernah bunuh orang Papua. Catat itu. Belanda tidak pernah bunuh orang Papua. Kalau orang Papua membunuh, dipenjara di Bovendigul. Bukan dibunuh. Ya. Indonesia lakukan apa hari ini? Fakta. Berapa banyak orang Papua mati? Sampai hari ini. Belum lagi kita bicara soal KKB. Memang kita bisa beda dia, KKB itu siapa? KKB singkat dari kelompok kriminal bersenjata yang dicap hari ini oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai teroris. Ya. Itu enggak apa-apa, dibuka aja supaya orang tahu. Dan Anda harus menjelaskan kenapa Anda bernafsu untuk membuka ini, bukan untuk memprovokasi soal disintegrasi. Dalam hal itu, betul Pastor, saya akan ngomong. Saya tidak bicara soal disintegrasi untuk Papua Merdeka. Saya katakan itu ilusi. Halusinasi. Dan Anda tidak menginginkan Saya itu. tidak mengharapkan itu. Mari kita perbaiki kondisi Papua. Tapi Anda mau bicara faktanya Ya. supaya merebut perhatian pemerintah. Ya, dan supaya pemerintah tahu bahwa orang Papua sebagai manusia normal sama dengan manusia di muka bumi ini, di atas permukaan 5 benua ini, dihargai sebagai manusia. Iya. Jangan dihina. Saya mau beritahu satu hal, Pastor. Tolong lihat muka saya ya.
buktikan kepada saya dari Maluku sampai di Aceh ada orang Papua yang jadi apa di sana, di pemerintahan, di DPR, di legislatif, di angkatan bersenjata, TNI Polri, di semua angkatannya, darat, laut, udara, dan kepolisian. Buktikan aja kepada Petrus Pasimike dan orang Papua. Yang ada adalah orang Papua laki-laki bisa beristri perempuan non Papua, itu saja. Yang paling dibanggakan saat ini. Selebihnya Papua itu diobok-obok. Orang jadi tentara dari Papua. Ini bukan rasis, bukan. Orang jadi polisi dari Papua, masuk Akpol, masuk di Magelang, di Akmil. Bahkan orang mewakili Papua di DPR RI zaman Irian Barat. Itu saya bicara lompat-lompat ini. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa Indonesia merebut Irian Barat yang waktu ini dari Lansinghunia. Alasannya apa? Hanya karena alasannya bahwa sama-sama dijajah Belanda kan? Padahal Papua tidak pernah dijajah Belanda. Banyak orang Papua cerdas, pandai di zaman pendidikan zaman Belanda. Jadi tolong dibedakan dengan Hindia Belanda ya. Tolong dibedakan. Itu. Nah, kadang sudah terjadi. Sudah terjadi apa maksudnya? Trikora dia sudah aneksasi. Saya akan pakai istilah apa ini predikat atau sebutan aneksasi. Bukan perebutan. Logika sudah saya gambarkan di ballpoint tadi ya. Itu aneksasi. Aneksasi dalam bahasa sederhana yang menurut Anda apa? Dirampas, direbut. Direbut dalam arti dipaksa masuk. Iya. Dipaksa menjadi bagian. Iya. Dipaksa. Tidak ada persepakatan dengan pemuka-pemuka Papua ketika tidak ada. Oke lah dari BPPKI dan PPKI sajalah. Kapan ada orang Papua yang diajak bicara sama-sama? Oke. Tahu-tahu. Tapi itu kan sudah berlalu, Pak. Sudah berlalu. Oke, berlalu. Tapi harus diakui. Itu sebagai sejarah, sebagai fakta. Karena Tuhan Allah dan Iblis juga tahu itu. Ya, oke. Artinya yang Anda tuntut sekarang dari pembukaan atau penyingkapan sejarah yang mungkin saja tidak banyak disingkapkan, ditutup-tutupi tanda kutip. Itu apa yang Anda harapkan? Saya minta. Saya bicara jujur. Jujur apa? Pihak Indonesia, pejabat negara, pejabat politik, MPR, DPR, DPD, dan semua partai politik dan bangsa ini dari Maluku sampai Aceh harus mengatakan bahwa memang ketika Republik ini merdeka, Papua, Irian Barat tidak masuk. Tapi sekarang kita sudah ambil secara paksa dan mereka sudah ada di tangan kita 58 tahun. Jadi harus diurus. Harus diurus baik. Diurus baik itu apa? Hak mereka. Iya, disamakan Hak dengan apa? yang lain. Yang lain dong. Hak politik. Hak politik. Hak berdagang. Hak pendidikan. Hak politik dan hak atas tanahnya sendiri. Ya, hak atas tanahnya sendiri, hak kesejahteraannya sendiri. Ya. Jadi selalu tuduhannya bukan tuduhan, pandangannya adalah bahwa masalah kesejahteraan apa? Masalah apa? Kesejahteraan. Saya mau kasih tahu pastor ya. Zaman Belanda orang Papua aman, walaupun tidak pernah pegang uang. Zaman Belanda ya, saya sudah sekolah. Mengapa hari ini katanya sama-sama satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, tapi orang Papua menderita, bahkan dibunuh. Saya Luai, yang bunuh siapa? Aparat kan? Yeah. Kelikualik, yang bunuh siapa? Aparat kan? Yang terbaru, pendeta Jenambani, pendeta dari Gereja Kemah Injili Masa Indonesia Kingmi, Yeremia Jenambani, seorang pengurus gereja Katolik, ditembak mati. Satu bahasa, satu tanah air. Apakah menurut mereka aparat tuduhannya bahwa dia adalah pentolan dari KKB. Apa itu KKB tadi? Kelompok kriminal bersenjata. Itu istilah baru yang saya dengar dimunculkan setelah OPM. Persis. Ya, dulu kan OPM. Operasi Papua Merdeka itu sejarah. Cuma karena sudah tidak ada lagi suara-suara ingin merdeka. Ya, betul. Ya, ada KKB. Ya, KKB ini? Apa benar KKB itu mau bicara merdeka? Saya ingat waktu saya ada di beberapa tahun lalu ada di Tembagapura atau apa, pokoknya di Freeport, area Freeport.
Gesber di atas. Iya, dari Timika mau masuk ke Tembagapura itu kan bisa ada jalan darat atau apa itu pakai pesawat, tapi ada yang pakai itu Pak, yang dikawal. Iya. Ya, Betul. ini. Nah, Tadinya kita mau pikir coba lihat jalan darat melintasi daratan Papua kan? Iya, betul. Ya, tapi ternyata dilarang, nggak boleh. Itu karena lagi bahaya, lagi ini. Betul. Bawa mobilnya saja pakai anti peluru tuh Pak. Iya, betul. Seterusnya ya. Iya, betul. Saya ingat persis itu. Nah, itu saya pikir berarti Papua belum aman ini. Papua masih rawan. Dan itu sangat mengejutkan ya. Dan menurut Anda, apakah Papua sampai sekarang memang masih belum aman? Memang dibikin tidak aman. Pastor catat bahasa saya. Dibikin tidak memang aman. Dibikin tidak aman. Dan itu bukan baru. Bukan baru. Jadi sejarah tidak aman itu berawal dari Manokwari. Ketika PVK itu adalah tentara, bukan tentara, tapi angkatan bersenjata yang dibentuk oleh pemerintah kerajaan Belanda yang berintikan semua orang asli Papua. Tokoh-tokohnya antara lain Permenas Peri Awom yang disebut sebagai tokoh OPM pertama. Itu tahun 60-an itu. Nah, yang satu lagi Obed Mandacan dan Ludwig Mandacan. Setrum Korem. Tokoh-tokoh itu OPM asli. Yang ketika pemerintah kerajaan Belanda detik-detik terakhir tahu bahwa Soekarno akan merebut Irian Barat, memanggil paksa Irian Barat, dia membentuk untuk embrio negara Nederlands Nihunia itu, negara Papua Merdeka itu. Ingat tadi ya, Soekarno punya pernyataan, bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda. Tapi itu bisa kita diskusi lagi. Nah. Tapi Soekarno bilang, Soekarno presiden loh ngomong negara boneka, negara tapi dia masih pakai istilah boneka, karena dia tahu. Nah, jadi sejak itu 63 situasi Indonesia sudah aneksasi Irian Barat. Apa ndak bisa kita coba mengembangkan pikiran positif dari maksud Soekarno, taruhlah menganeksasi demi kebaikan Papua sendiri Ya. kalau ada di Indonesia Ya. dibandingkan dia Ya. tetap ada di Hindia Ya. Belanda misalkan. Ya. Jangan Hindia Belanda. Atau Belanda. Jangan Hindia Belanda dan jangan Belanda. Kita sepakat Soekarno sudah mengambil Irian Barat. Saya setuju. Setuju. Sekarang setujunya itu di PPRA 69 itu. PPRA Dari 69. 63 sampai 69. Itu yang disebut Act of Free Act of Choice. Choice, ya, PPRA penentuan pendapat rakyat. Penentuan pendapat rakyat 1969. Ya, antara 63 sampai 69 ada banyak persoalan. Oke. PKI di Madiun 65. Ya. Oke. Nah, Dwi Kora. Oke. Terus ada persoalan-persoalan lain bahwa ketika Indonesia merdeka sampai dengan aneksasi Irian Barat, ekonomi Indonesia bagus seperti apa, Pastor menjawab? Ya luntang-lantung. Orang makan bulgur loh. Jujur aja. Pilihan satu-satunya, suka tidak suka, ambil Irian Barat. Karena situ ada lumbung. Ya, di situ banyak makanan. Nah, ini berarti sudah pernah ada yang namanya istilah yang lain daripada Act of Free Choice ini atau penentuan pendapat rakyat di tahun 1969 ini boleh dikata setara dengan referendum dong. Artinya pendapat rakyat di situ toh, rakyat Papua untuk menentukan bahwa mereka setuju dianeksasi atau diajak masuk bergabung. Ya, jadi cerita Act of Free Choice itu adalah rekayasa. Karena ketika menjadi masalah ya. Masalah ini Soekarno dengan Amerika, Belanda, ya mereka adakan pembicaraan. Supaya tidak jadi masalah, tolong bikin referendum. Tetapi manusia Papua tidak hadir dalam pembicaraan itu, hanya
Amerika, Indonesia, dan Belanda. Tanpa mengikutkan orang Papua. Ah, dari mana Anda tahu itu? Faktanya ada orang Papua. Jadi tidak ada satupun orang Papua dilibatkan tidak ada. di tahun 1969 itu? Tidak ada. Hanya orang Papua. Saya sudah kelas 6 SD. Saya hadir di Nabire, di kota Nabire itu, ketika Pepera di Nabire. Saya hadir, Ortisan datang. Jadi orang-orang non Papua yang mengatasnamakan Papua. Pemerintah Indonesia, bukan orang non Papua. Pemerintah Indonesia, Soekarno. Dengan pemerintah Kijang Belanda. Menlunya waktu itu ada Luns. Dan Kennedy. Presiden Amerika. Mereka skenariokan ini. Ada dokumen saya. Yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Tentang masa-masa menuju kepada Pepera itu. Dan itu di pick up habis-habisan oleh Amerika. Kennedy waktu itu. Robert Kennedy. Dan itu juga menjadi pintu masuk untuk Freeport dibuka. Ya. Freeport itu tahun 67. Lebih duluan lagi. Lebih duluan. Nah. Peneguhannya 69. Tidak ada peneguhan. Jadi Freeport itu tahun 67 itu dibicarakan tanpa melibatkan orang Papua juga. Jadi istilahnya adalah mas kawin. Mas kawin. Mas kawinnya siapa? Ya para dalang politik yang bermain. Para mas kawin untuk Indonesia, untuk Amerika. Jadi waktu itu awal-awalnya untuk penyerahan areal di Gesber di atas itu bukan orang suku Amugme Komoro, bukan. Itu orang di Jakarta. Itu menyerahkan areal 40 hektar awal. Dan pemerintah Indonesia zaman itu Soeharto hanya dapat 3,9 sekian persen saham. Pastor ingat ini ya. Berapa? 3,9 sekian persen. Makanya Pak Jokowi marah berjuang sampai dapat 51, sekian persen itu. Belum lama ini. Apa katanya Pak Pastor, dengar baik. Yang penting Irian Barat tidak lepas. Catat itu. Ingat itu. Sampai Yesus datang. Jadi biar 3% nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Irian Barat tidak lepas. Tapi bagaimana bisa menghidupi rakyat Papua? Bukan. Indonesia dapat saham 3, sekian iya, persen. 3,9%. Itu negara punya. Untuk negara Indonesia. Papua nggak dapat apa-apa? Nggak dapat apa-apa. Orang Papua? Orang Amugme Komoro yang punya tanah adat dapat. Oke. Itu. Ingat itu. Freeport itu menentukan posisi Irian Barat di Republik ini. Itu. Makanya penjelasannya tidak akan pernah selesai. Karena itu mas kawin Amerika. Untuk Amerika. Amerika kawin dengan siapa? Indonesia. Nah, kawin di Indonesia. Mas kawinnya itu. Oh, jadi Freeport. sudah suami istri nih. Suami istri. Amerika dengan Indonesia. Udah, mas suami kawinnya istri. Papua, Nggak Freeport. Tahu menikahnya kapan? Nggak tahu bisluitnya mana? Nggak jelas. Tapi mas kawinnya itu Freeport. Tapi kadrun-kadrun ini berteriak anti Amerika. Biar aja. Anti Amerika boleh, tapi jangan lupa ada yang dibangga-banggakan. Diaspora Indonesia di Amerika ya, itu ratusan keluarga loh. Diaspora Indonesia di Amerika dibangga-banggakan. Kenapa? Kalau ini harga mati, kenapa mau pergi hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, hujan batu di negeri sendiri. Ini kan harga mati kan? Aduh, jadi oke, taruhlah. Ini kan masa lalu Pak Petrus. Oke. Dan kita tahu sekarang Pak Jokowi, presiden kita terkasih ini sudah menunjukkan bukti nyatanya dia datang dan merombak Papua, membangun infrastruktur Papua, memperjuangkan Papua supaya mendapat hak 50% dengan Freeportnya ini. Dan infrastruktur jalan dibangun dan bla bla bla, banyak lagi prestasi. Walaupun sejak itu saya belum pernah ke Papua lagi lihat apa yang terjadi. Ya dulu Papua saya masuk Sorong, saya masuk Biak, saya masuk Kaimana, terus saya masuk di Nabire berapa kali. Ya tapi itu Papua yang masih harga semen
amat sangat mahal. 40.000. Ya, harga bensin masih sangat mahal. Ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi setelah Pak Jokowi katanya sudah semuanya sama dengan penduduk Indonesia lainnya. Nah, bukankah hal itu diharapkan menyudahi lah rasa sakit hati orang Papua? Langit dan bumi. Kenapa? Kalau bicara harga BBM, Trans Papua jalannya, ini bicara perasaan, Pastor. Perasaan dan harga diri orang Papua. Ya. Awal-awal merebut Irian Barat itu, berapa korban manusia Papua? Anak-anak Papua yang hari ini berdemonstrasi di Presur adalah anak-anak yang lahir tahun 80-an, Pastor. Mereka di depan mata mereka, orang tuanya dibantai. Kenapa sampai Oleh begitu? militer, tidak tahu. Jadi ada kebencian. Nah, ini yang susah diobati nih kalau kebencian jelas, begini jelas, kan. jelas. Itu hanya Yesus yang bisa obati. Nah, sekarang Nah, kalau pastor mengatakan bahwa Pak Jokowi dia kayak Papua 14 kali. Tapi mengapa, saya baru balik bertanya, mengapa sekian puluh ribu TNI dikirim ke Papua dan polisi BRIMOB? Mengapa dia diam aja? Itu ilegal loh. dari mana bisa hukum ilegal? Ya ilegal, mana ada keputusan presiden dan disetujui DPR? Ada persoalan Untuk apa di Papua? Pengerahan tentara begitu banyak, puluhan ribu, ditambah dengan BRIMOB dan polisi. Ada darurat apa yang? Ada darurat apa? Tapi katanya masyarakat Papua terancam dengan gerakan KKM ini tadi. KKB sorry. Ya. Nah, berarti ini kan konspirasi. Sandiwara itu ini yang dibilang konspirasi. Yes, Ada permufakatan jahat. Sudah masuk ke temanya kan? Ya. Konspirasi. Permufakatan jahat dari orang-orang tertentu yang bermain. Apakah salah saya mengatakan bahwa permainan Jakarta? Ya, yang mengendalikan Papua ya Jakarta. Apapun yang terjadi di sana kan ya Jakarta. Ya, tapi kan apakah tidak ada sisi baiknya kita bisa melihat bahwa Jakarta memperjuangkan kesejahteraan Papua? Sejahtera apa? Sama balik bertanya, sejahtera apa? Kalau tentara banyak di situ, polisi banyak di BRIMOB, banyak apa orang Papua sejahtera? Kalau banyak orang di Papua terima banyak orang jadi pegawai, jadi anggota DPRD, bahkan jadi anggota DPR RI zaman Irian Barat sampai hari ini. Jadi tentara jadi Dan polisi, ini, sementara tidak ada orang Papua di daerah lain di Indonesia ini, apa itu sejahtera? Jangan bisa sejahtera dalam arti uang loh. Jangan bicara itu. Tidak penting untuk kami orang Papua. jadi, Kami harus diterima sebagai manusia di Republik, di dunia sebagai Tuhan terima kami. itu pemirsa, mereka punya tuntutan sederhana saja, dihargai sebagai manusia di negeri sendiri dan diberi kepercayaan juga mengelola tanah mereka sendiri dan menikmati hasil tanah mereka sendiri. Kalau Aceh ada partai politik, mengapa Papua tidak? Ya karena itu takutnya ada organisasi Papua Itu Merdeka. terlalu berlebihan. Padahal di Aceh juga ada gerakan Aceh Merdeka, Ya. GAM. Mengapa bendera GAM boleh berkibar di Aceh? Saya tanya, Pastor, tolong jawab. Akan sudah tidak boleh, GAM sudah di... Tapi benderanya berkibar loh, Masa? sampai hari ini, sejak perjanjian Helsinki. Saya nggak tahu. Saya sudah Nah, lama kalau bisa tinggalkan dunia politik. Beliau yang terhormat Haji Dr. Andus Yusuf Kala dan Hamid Awaludin bisa menyelesaikan masalah Aceh yang baik di Helsinki. Mengapa Papua tidak? Apa karena Papua itu daerah Kristen, dibiarkan biar aja mati semua? Maaf saja saya harus ngomong. Ya nggak tahu. Saya justru bertanya-tanya ini. Bahkan sekarang ini gerakan Islamisasi Papua sebegitu masif. Di Papua itu banyak gereja liar, pendeta liar, orang Kristen liar ada di Papua. Ada banyak manusia liar beragama termasuk Islam ada di sana. Ada uskup liar, pastor liar ada di Papua. Kenapa Anda bilang liar? Liar, bebas di sana. Persamaan kata dari liar artinya bebas. Tapi orang Papua Seenaknya. sendiri tidak diizinkan. Tidak menghargai, bukan diizinkan, tidak menghargai. Oh, tidak menghargai orang Papua. Memang Yesus itu bukan orang non Papua. Yesus itu orang Yahudi loh, orang Ibrani. Apa memang orang Papua, gereja di Papua ini menyembah siapa?
Jawab dulu. Menyembah Yesus. Ya, Bahkan tapi gereja menyelamatkan bukan. Kalau sudah menyelamatkan, di Papua ada banyak gereja, GKI. Dan gereja-gereja banyak digembalakan orang asli Papua. Kenapa mereka datang bikin gereja sendiri lagi? Bahkan bawa sinode dari luar, kecuali yang asli Papua. Oke, saya misalnya suatu ketika jadi apa ini? Gembala gereja Immanuel, Jemaat Yesus Kristus. Berbeda orang ke sana dengan alasan sama orang Kristen orang Papua, padahal saya harus beritahu hal yang penting, terpenting. Orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Ulang lagi Pak. Jadi kenapa Anda berani berkata orang Kristen, orang Katolik di Papua lebih jahat daripada orang Islam? Kenapa? Karena mentelantarkan orang Papua atau tidak? Mereka tidak pernah membela kepentingan orang Papua sebagai sama apa ini umat manusia dan sebagai orang Kristen. Ya, tapi Papua dikristenkan loh. Tapi beda misionaris, maksudnya orang-orang Indonesia yang menggembalakan di sana, jadi pendeta di sana. Datang ke sana, bikin jemaat sendiri. Oke. Jadi inklusif. Oh, terus tidak ajak orang Papua lagi? Tidak mau bersama-sama dengan orang Papua. Kenapa? Oh, jadi orang-orang pendatang yang dirangkul untuk digembalakan. Itu ya. Toraja sendiri, Manado sendiri. Toraja sendiri, Manado sendiri. Terus mereka sama-sama, Ambon sendiri. Orang Papua jadi warga kelas 3. Bukan kelas 3, tetapi pokoknya kamu punya gereja sendiri, kami bikin gereja sendiri. Saya pernah jumpa banyak di Jayapura. Saya pernah masuk satu gereja di Sentani, itu jalan Tes LY, itu GPDI. Saya masuk, orang Papuanya itu saya dengan salah satu kepala bank Mandiri, 2 perempuan Wamena, 1 bapak Sentani yang dia berdoa waktu itu. Gembalanya itu orang Manado, bendahara Majelis Daerah GPDI Tanah Papua. Bayangkan hanya 5 orang. Saya itu tamu. Kepala Mandiri ini itu juga tamu. Bayangkan, semuanya itu Amber semua. Amber itu pendatang. Istilah Amber di Papua itu pendatang. Amber. Itu baru satu contoh kecil. Di Papua juga ada HKBP. Atau mungkin orang Papua sendiri yang nggak mau bergabung. Loh, karena merasa risih atau bukan apa? Bukan risih. Kami maunya kalau mereka datang jangan bikin gereja, bergabunglah dengan gereja yang ada di Papua. Oh begitu. Iya kan? Tapi mungkin orang Papua di gerejanya pakai bahasa Papua jadi orang. Oh tidak. Papua tidak pernah bicara bahasa lain. Tidak pakai bahasa Indonesia. Hebatnya Papua di situ. ya? Hebatnya itu apa? Dari pantai sampai gunung orang bicara bahasa Indonesia. Pastor masuk di pedalaman, di Wamena ada sekitarnya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, orang semua bicara bahasa Indonesia dan pastor. Gitu ya? Di Paniai, Inarotali, Wagete, Monamani, Intan Jaya, orang bicara bahasa Indonesia. Berarti berlebih Indonesia Papua dong daripada suku-suku lain di Indonesia. Karena kalau masuk di Jawa, bahasa Jawa dihajar di situ. Kami masuk orang Papua berbahasa Indonesia jauh lebih baik dari manusia Indonesia. Karena kami sejak lahir sudah bicara bahasa Melayu zaman Belanda. Nah ini pemerintah mesti perhatikan ini dong. Jadi kekecewaan itu pastor itu dilampiaskan, diambil oleh orang lain dalam perjalanan sejarah tadi. OPM di Manokwari itu akhirnya dibina juga zaman Orde Baru yang namanya DOM itu. Oh, itu sudah jadi proyek dong, proyek militer jadinya. Itu jawabannya. Nah sekarang saya mau bicara KKB hari ini. Karena kita punya waktu hampir habis. KKB itu singkatan dari kelompok kriminal bersenjata. Akhirnya oleh pemerintah untuk perkembangan tahun 2019 kemarin dibilang itu kelompok teroris. Mengada-ada semua. Kenapa bisa diklaim teroris? Ya itu tanya aja kayak Mahfud MD, Menko Polhukam RI. Apakah sebegitu membahayakan menurut Anda? Anda tahu orang KKB itu gimana? Enggak. Saya mau beritahu, ada 2 momentum yang membuat saya bertanya. Ternyata KKB itu KKB buatan. Yang pertama, ditembak matinya seorang perwira bintang 1, anak Bali.
Yang kedua, pernyataan juru bicara TPNOPM di Papua bahwa pernyataan Beni Wenda di Oxford, Inggris, dia deklarasikan kemerdekaan Papua, dia mengatakan itu tidak sah kalau tidak disampaikan di tanah Papua. Berarti mau bilang Papua merdeka, di mana korelasi TPNOPM, KKB dengan Beni Wenda dan selusin manusia Papua yang ada di luar negeri? Tidak ada kan? Kok di sana dia kutuk? Tapi tiap hari mereka bunuh orang, tentara, polisi. Mereka bakar fasilitas masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum dibakar, sampai tenaga kesehatan juga dihantam. Itu ada datanya, ada faktanya gitu. Faktanya ada. Nah, jadi fakta ini membuat kami orang Papua ini jadi bertanya. Akhirnya kesimpulan awamnya, sudah itu bikinan TNI Polri itu kas tinggal sudah. Nah, kenapa pertanyaannya sekarang? Kok TNI Polri kok tidak mampu untuk memadam itu KKB? Berapa banyak sih KKB kalau intelijen tahu? Iya kan? Mengapa bisa dimatikan dari akarnya? Tapi dengan sekian ribu aparat TNI Polri BRIMOB diturunkan ke Papua. Jadi memang enak sekali kalau pastor mau kita beda Papua, itu jangan kemudian mendiskreditkan orang Papua. Mereka mau merdeka, hanya lagunya adalah mau bicara dengan dialog, tapi mau dialog dengan siapa? Karena kelompoknya banyak sekali. Oke, kelompok banyak. Tapi kelompok yang mana? Yuk sebut dulu. Kalau faksi-faksi apa yang saya akui banyak. Kalau bicara dengan manusia di tanah Papua, jangan pakai alasan sukunya banyak dong. Nah, waktu delegasi 100 datang bertemu dengan Habibie, bertemu dengan Gus Dur. Semuanya kan jelas di situ. Minta merdeka, lepas dari Indonesia. Habibie bilang pulang dan renungkan. Gus Dur, delegasi yang sama datang bertemu. Gus Dur bilang, jangan merdeka, kita bikin otonomi khusus, kamu kelola sendiri pemerintahan Anda. Otsus itu hadir, pastor, sebagai akibat dari Papua mau lepas dari Indonesia. Otsus lahir. Ya, sebagai akibat dari situ. Kuncinya itu. Nah, terus sekarang sudah Otsus. Sudah 20 tahun. Iya. Terus kenapa masih Tidak berhasil. mengeluh? Kenapa masih Ya, mengeluh? karena realisasi implementasi Otsus itu menurut orang Papua, termasuk saya, Otsus gagal. Jadi cuma sandiwara belaka. Sandiwara. Sebuah gula-gula, permen. Lah, kan Anda putra-putra Papua yang menentukan dong dalam Jadi otonomi gubernur, khusus. jadi bupati, wali kota, oke. Uang dikirim ke sana, oke. Tapi ada sayup-sayup kedengaran. Jakarta ada di situ bermain. Jadi kepala dilepas, ekor dipegang. Artinya apa? Otsus dilaksanakan secara konsisten dan konsisten. Tapi tuduhannya adalah, loh itu kan kalian atur uangnya sendiri. Gubernurnya orang Papua, bupatinya orang Papua, wali kotanya orang Papua. Tapi tunggu dulu. Kebijakannya? Kebijakannya siapa? Jakarta kan? Jakarta itu siapa? Kalau tanya orang kan, loh enggak. Berarti boleh dikata gubernur-gubernur yang ada ini, wali kota apa semua itu boneka? Boneka, titik. Boneka Jakarta? Ya. Sekarang, pastor tahu, di Kabupaten Jayawijaya di Wamena, pemekarannya berapa sekarang? 8 kan kabupaten baru, DOB, daerah otonom baru. Oh iya, ini setelah provinsinya dibagi 2 juga. Apa? Ya sudah dibagi 2. Ya, Papua dan Papua Barat. Ya. Jayawijaya itu kan Wamena, itu Papua, pegunungan ya. Ya. 8 kabupaten baru. Mereka yang justru ngamuk. Iya. Marah-marah KKB itu. Kalau 8 kabupaten kan pasti punya syarat-syarat untuk layak jadi kabupaten. Sudah selesai jadi kabupaten, tapi mengapa kalau bicara kesejahteraan tadi, pastor? Mengapa mereka ngamuk? Iya. Kelompok-kelompok bersenjata kan di situ. Karena apa? cuma nama aja kabupaten tapi nggak. Bukan itu. Apa itu? Harga diri tadi. Oh, Kalau kabupaten kan beranggaran turun, oke. ya kan? Dan sumber-sumber anggaran lain. Tapi kenapa dia marah? Kenapa?
Terangkan, Ya, Pak. karena dia merasa bahwa loh, saya ini punya tanah sendiri, punya apa ini, hidup di sini, turun temurun karena manusia pertama sampai hari ini. Tapi kok orang lain yang berkuasa atas saya? Oh, jadi 8 Kabupaten Pemekaran ini bukan putra Papua yang Bukan. Artinya selalu itu masalah harga diri tadi, Pastor. Perasaan tadi. Itu. Orang selalu dicurigai. Orang selalu diintimidasi. apa karena Papua, anak-anak Papua yang bandel-bandel kah? Orang Papua mana yang tidak baik di Republik ini? Iya. Betul. Pastor, saya ulangi, kalau orang Papua itu mau jahat, gereja dibakar, masjid dibakar. Saya pernah punya pengalaman di Makassar, Pak. Waktu masih sekolah. Saya diajak rame-rame, nggak tahu aja. Yuk serang asrama Papua. Iya. Di depan rumah sakit Dadi itu, di Makassar, Pak. Ikut-ikutan aja. Tapi saya mau tanya, mereka kenapa? Jahat itu, tukang pukul orang. Ada yang bilang tukang makan orang, apa segala macam kan. Isu-isu berkembang. Ya. Padahal itu rekayasa politik juga. Baru saya tahu bahwa hampir di seluruh daerah Indonesia asrama Papua itu menjadi Target selalu. target untuk pergerakan-pergerakan tertentu. Persis. Aduh, saya bilang ya udahlah. Ini Pak, kita libatkan masyarakat untuk berkomentar. Kita baca beberapa ini dulu, lalu Bapak mau komentar silakan. Kita mulai dari mana ini membacanya? Oke, dari atas coba kita pilih dulu ya. Bagus sekali tanggapan, mantap. Tunggu dulu, dari atas saja tidak apa-apa. Dari atas, jangan terlalu cepat, saya agak lamban bacanya. Shalom Pastor JT dan Pak Petrus, shalom. Tan bilang begini, shalom dari kota Ambon, shalom. Shalom dari Kalbar, shalom. Shalom Pak JT dan Pak Petrus, shalom. Ya semua shalom ini Pak. Pak Petrus ini ya baca juga ya. Nah sekarang ini Luther Lapong bilang begini, bahkan bukan hanya di Papua, seluruh dunia itu terjadi. Ya maksudnya apa yang dari mana ini? Coba kita lihat. Apa yang terjadi ya di seluruh dunia? Kita bicara dulu Hendra. Bagaimana menurut? Tolong dulu, jangan ya oke. Dikatakan ini, shalom, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Salam dari Papua Barat. Wah ini dari penonton setia kalian. Terus Adrian Snai Channel, NTT hadir. Shalom Pak, Kalimantan Tengah hadir. Pak Petrus, dibanding Papua New Guinea, Papua Indonesia masih lebih baik. Salam dari Teluk Wandoma, Papua Barat. Wondama, ya. Lalu ada yang bilang minoritas diperlakukan tidak setara. Ada di depan hukum dan keadilan memang lebih bijak dan berhikmat bila Papua menentukan nasibnya sendiri. Lepas dari NKRI, ya saya juga nggak setuju. Pak Petrus juga nggak setuju. Kita nggak bicara ini untuk. Saya nggak bicara merdeka, Pastor. Ya, nggak ada bicara disintegrasi atau Papua merdeka, nggak. Kita mau berbicara menarik perhatian supaya Papua punya orang-orang haknya disetarakan dengan orang-orang Indonesia lainnya. Hak atas tanahnya, hak atas kesejahteraannya, hak atas pendidikannya dan seterusnya gitu loh. Dan termasuk hak dia memainkan politiknya di seluruh daerah Indonesia. Nggak usah di seluruh Indonesia, di tanahnya sendiri juga dia dieliminir, orang-orang Papua dipinggirkan, nggak. Orang-orang tertentu saja sebagai formalitas untuk dimunculkan. Oh ada juga kok, misalkan dulu Pak Freddy Numberi, ada Paulus Waterpauw dan banyak beberapa yang lain-lainnya. Apa Bapak tidak melihat hal itu Pak? Maksudnya? Sebagai penyamaan hak anak-anak Papua. Begini, ini masalah perasaan bukan apa ini orang Papua jadi jenderal, bukan itu Pastor. Saya bicara perasaan dan sejarah Papua. Mengapa orang Papua tidak bisa jadi pejabat di DKI? Saya tanya Pastor. Mengapa orang Papua tidak bisa jadi pejabat di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Yogyakarta? Ini Gubernur Anies Baswedan mesti jawab ini. Kenapa orang Papua tidak bisa masuk? Saudara Kristen aja saya tanya, apakah ada orang Papua jadi pejabat di Sumatera Utara? Di Sulawesi Utara? Sulawesi Utara, di Maluku. Di Toraja. Jawab dulu ke saya. Survei. Apa ada kepala dinas? Di provinsi-provinsi saya Kristen. Pernah dengar ini, mau jujur ya Pak, saya pernah dengar bahwa
SDM-nya orang Papua belum mampu untuk Oke, lepas saja, nggak usah bicara banyak. Iya, Lepaskan bukan. aja. Tapi enggak, ini saya mau bandingkan. Ya. Tapi ternyata dari suku lain juga banyak yang on gitu, yang duduk sebagai pejabat. Itu soal lain. Tapi kalau kesannya bahwa kami orang Papua itu hitam keriting, itu sudah tolol banget itu. Itu rasis, enggak? Saya Itu enggak rasis setuju. itu. Iya. Dan kalau bilang bahwa orang bodoh, orang Papua bodoh, ya sudah lepaskan aja kok, repot Nah amat. juga Olimpiade orang Papua yang muncul kok. Lepaskan aja kok, Orang repot banyak amat. orang-orang potensi Papua kok, SDM Alasannya, Papua alasannya yang bahwa Papua begini begono, ya lepas aja kok, repot amat. Mengapa Timor Leste dilepas? kalau Papua dilepaskan, Indonesia sontak langsung jadi miskin. Bukan miskin, bubar. Oh iya, gitu ya. Dan itu akan memberi peluang kepada Aceh, memberi peluang pada Maluku, memberikan peluang pada Kalimantan, Oke. Dayak, Borneo. Mari kita bicara.